Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai istri yang bisa memuaskan suami setiap waktu, sehingga bisa menjadi istri yang menyenangkan hati suami. Salah satu karakter wanita solehah adalah yang mampu menyenangkan hati suami ketika suami melihatnya, baik karena pakaian, dandanan, atau sebab-sebab yang lainnya. Lebih-lebih karena sang istri tersebut senantiasa mentaati suami dan merespon perintah suami dengan penuh ketaatan tanpa diiringi rasa sombong atau congkak atau merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada suami. Yang pertama yaitu menjadi wanita yang paling baik. Marilah kita renungkan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah SAW ditanya, perempuan seperti apa yang paling baik? Kemudian beliau menjawab, yang paling menyenangkan jika dilihat suami, mentaati suami jika suami memerintahkan sesuatu, dan tidak menyelisihi suami dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci oleh suaminya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Maksudnya tidak menyelisih suami dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci oleh suaminya. Misalnya suami tidak suka melihat istri memakai baju jenis tertentu, padahal baju tersebut sangat disukai oleh sang istri. Maka seorang istri solehah akan mendahulukan keinginan suaminya daripada seleranya diri sendiri. Inilah karakter wanita istri yang terbaik, yaitu dia berusaha memperbagus dan mempercantik dirinya ketika berada di hadapan suaminya, atau setiap kali dia bersama dengan suami. Demikian pula perhatikan dengan fokus utama seorang istri adalah berkaitan dengan kebutuhan, keinginan, dan perintah sang suami. Yang kedua adalah istri yang bisa menjaga dirinya sendiri, tidak berdandan di luar rumah, acak-acakan di dalam rumah. Di antara perkara yang memprihatinkan adalah banyak dari istri yang tidak berdandan dan berhias kecuali karena hendak keluar rumah, entah karena hendak belanja atau hendak mengikuti acara pertemuan di luar rumah. Adapun jika berkaitan dengan hak suami, ketika suami di rumah, dia pun menemui suaminya dengan baju ala kadarnya, bau yang tidak enak, rambut yang kusut dan acak-acakan, dan dalam kondisi-kondisi jelek lainnya, sehingga sang suami pun akhirnya tidak berselera terhadap sang istri. Namun begitu sang istri hendak keluar rumah, tiba-tiba dia berdandan dan berhias dengan penampilan terbaiknya. Bagaimana hati seorang suami akan dipenuhi kecintaan terhadap istri jika sang istri saja bersikap demikian? Lebih-lebih sang istri tidak mau taat pada suami, banyak bermuka masam, sering marah-marah, atau banyak berkeluh kesah di hadapan suami. Wahai para istri, maka sebaiknya kita perhatikan hal ini. Dari Jabir radhiyallahu anhu kita bisa memetik pelajaran. Ia berkata, Rasulullah SAW melarang orang yang telah lama melakukan safar untuk mendatangi keluarganya istrinya pada malam hari. An-Nawawi dan Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan bahwa larangan ini berlaku bagi orang yang hendak mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya pada istri. Adapun musafir yang sudah memberitahu sebelumnya tidak termasuk dalam larangan ini. Juga pelajaran yang dapat diambil dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha
Membersihkan dan menata rumah ini bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari safar dan aku memasang gorden di sisi rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk hidup. Ketika melihat gorden tersebut, beliau mencabutnya seraya bersabda, "Wahai Aisyah, orang yang paling pedih sisaannya di sisi Allah pada hari kiamat kala adalah orang yang membuat sesuatu yang serupa dengan ciptaan Allah." Aisyah berkata, "Aku pun memotongnya kain itu, aku membuatnya sarung bantal atau 2 bantal." Hadis riwayat Bukhari. Mengapa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memasang gorden tersebut? Hal ini karena beliau ingin ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati rumah yang indah karena diberi hiasan. Faidah dari hadis-hadis tersebut adalah hendaknya seorang wanita membersihkan, mempersiapkan, dan menghias rumah, sebagaimana dia berusaha merawat, membersihkan, dan menghias dirinya sendiri di hadapan suami. Inilah yang kita dapatkan dari syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah kiat-kiat untuk menjadi istri yang dapat menyenangkan hati suami atau bahkan memuaskan suami. Semoga nasihat yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin.